Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 463, Aku Mencintaimu. Di hatiku, kamu sudah lebih dari sekadar teman, pacar, atau bahkan keluarga. Bagiku, dua orang terpenting dalam hidupku saat ini adalah ibu dan kamu. Mendengar itu, Lu Qianqian menggenggam tangan Lin Muan erat-erat. Aku bersedia menebus kesalahanku jika separuh hidupku salah, karena aku ingin memberikan seluruh cintaku kepadamu juga. Lin Muan, sebenarnya aku tidak hanya menyayangimu. Aku mencintaimu. Mata Lin Muan memerah mendengarnya. Lada kecilku akhirnya tumbuh. Aku juga mencintaimu, sampai-sampai aku bisa mengabaikan semua hal lainnya. Kalau begitu, mari kita bekerja keras bersama-sama untuk menjadi kuat dan saling melindungi. Lin Muan mengangguk, dan akhirnya membungkuk untuk mencium bibirnya yang bergetar. Tidak peduli seberapa sulit masa depan mereka atau seberapa banyak rintangan yang ada di depan mereka, yang terpenting adalah mereka memiliki tekad untuk bersama. Meskipun pernyataan cinta ini datang terlambat, itu masih belum terlambat. Terlebih lagi, Mama Lu sudah lama menganggap bahwa Lin Muan adalah menantu terbaik yang bisa didapatkannya, dan dia akan menerima penolakan keluarga Lin, sama seperti dia akan mencoba mengubah pandangan bias mereka. Surga tidak adil jika dua anak baik seperti mereka tidak diizinkan bersama. Pasangan itu pun berdiri di luar akademi polisi, saling berpelukan lama setelah mengucapkan kata-kata terpenting dalam hidup mereka, tidak ingin berpisah. Mereka tidak peduli meskipun banyak rumor akan menyebar di akademi tentang hal itu. Lin Muan baru membebaskan Lu Qianqian saat waktunya tiba. Pengacara akan segera datang ke rumahmu. Sudah waktunya bagimu untuk kembali. Baiklah. Kamu harus segera makan, kita akan bicara nanti malam. Lin Muan membungkuk untuk menciumnya, baru kemudian merasa puas. Sejak saat itu, mereka menjadi sepasang kekasih. Dan demi kekasihnya, Lin Muan akan memikul tugas untuk melawan keluarga Lin, dan harus menjadi kuat. Karena itulah dia tidak boleh lagi bersikap aneh-aneh. Oleh karena itu, sebelum pengacara keluarga Lu tiba di rumah Qianqian, dia menelepon Seng Xiao. Putra mahkota. Apa itu? Tolong bangunkan aku sebuah perusahaan. Kamu pasti akan menerima hasil yang tak terduga saat waktunya tiba. Karena dia sudah berinvestasi pada keluarga Lu, mengapa dia keberatan berinvestasi pada satu orang lagi? Kau benar-benar percaya padaku, ya? Bibir Seng Xiao melengkung ke atas. Burung terbaik tahu di mana harus bertengger. Saya yakin bahwa Zongteng pun membutuhkan dukungan dari berbagai faksi, dan meskipun Anda sekarang memiliki dukungan militer, militer dan polisi tetap merupakan dua badan yang berbeda. Gampang kalau saya butuh dukungan polisi, dan saya tidak perlu merayu siswa. Tapi tidakkah kau berpikir bahwa seorang partner muda yang tidak akan pernah mengkhianatimu jauh lebih berharga? Seng Xiao menyeringai mendengarnya. Kau telah meyakinkanku. Meski begitu, aku tidak memilih karena kemampuanmu, tetapi karena keberanian dan ambisimu. Katakan saja pada Suci apapun yang kau butuhkan, dan dia akan menyampaikan maksudmu kepadaku pada waktunya. Ada sesuatu yang perlu saya bantu sekarang. Permintaanmu benar-benar datang dengan cepat. Namun, seperti yang dikatakan Lin Muan, Seng Xiao menganggap masalah ini cukup menarik. Ia juga sangat ingin tahu seberapa besar upaya yang akan dilakukan Lin Muan dalam tekadnya untuk menjadi lebih kuat. Dan tujuan mini yang dimiliki Lin Muan saat ini sederhana, untuk secara permanen menghentikan keluarga Lin ikut campur antara dia dan keluarga Lu. Dengan bantuan Seng Xiao, dia bisa melakukan itu. Meskipun dia harus menggunakan permainan pikiran di masa depan, ini masih merupakan jalan yang diperlukan bagi seorang pria untuk melindungi seorang wanita. Saat ini, hal pertama yang harus dilakukan Lin Muan adalah mengusir murid pindahan itu dari pandangannya. Keberadaannya saja sudah membuat lada kecilnya tidak nyaman, dan karena murid pindahan itu memiliki motif tersembunyi sejak awal, dia tidak akan merasa curiga. Tentu saja, semua ini akan menjadi rahasia antara kedua belah pihak, dan Seng Xiao tidak akan pernah menceritakannya kepada orang lain. Dia akan menunggu sampai waktunya tepat bahkan jika dia harus memberitahu Xiao Qier. Paman-paman Lu Qianqian sudah ada di rumah saat dia tiba, dan mereka semua menunggu di ruang tamu. Hanya pengacara keluarga Lu yang belum datang. Namun, Mama Lu tampak tenang, tidak membiarkan siapapun melihat bahwa dia sedang gelisah. Bagaimanapun, dia harus menjaga sarang ular berbisa ini tetap terkendali, atau dia tidak dapat memastikan bahwa mereka tidak akan langsung melahap dia dan putrinya. Mama. Mama Lu bangkit untuk menyambut putrinya saat melihat Lu Qianqian tiba di rumah. Bagaimana kabar Muan? Jangan khawatir. Menantumu tidak akan melarikan diri. Lu Qianqian menjawab. Tentu saja, kata menantu, sendiri menjelaskan hubungan di antara mereka, dan bahwa mereka sekarang benar-benar bersama. Dan untuk keluarga ini, Mama Lu harus menjadi lebih kuat. Pengacara akan segera datang. Jangan bicara sepatah kata pun, tapi bereaksilah sesuai kebijaksanaanmu sendiri. Apakah kita butuh bantuan dari luar hari ini? Mama Lu mengedipkan mata padanya sebagai balasan. Tentu saja, dukungan tertentu diperlukan untuk masalah ini.
Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menikmati pertunjukan yang bagus itu? Sementara itu, rutinitas latihan sore Lin Muan pun dimulai, meskipun teman-teman sekamarnya menertawakannya. Bro, kenapa kamu bertingkah seolah-olah baru pertama kali pacaran sama kakak ipar? Berpelukan lama banget di siang bolong, sekarang seluruh sekolah tahu. Kamu tidak melihat ekspresi di wajah murid pindahan itu, betapa bombastisnya, berpelukan dan kemudian berciuman. Lin Muan menoleh dan melirik murid pindahan itu. Jika Seng Xiao bergerak cukup cepat, dia akan keluar dari akademi polisi sebelum besok. Itu adik iparmu. Tunjukkan rasa hormat. Kami sudah saling menghormati sebelumnya. Teman sekamar itu terkekeh. Maksudku dalam hati. Jika kamu juga memiliki pendapat yang sama dengan orang lain bahwa dia itu, kurasa kita tidak bisa berteman. Bro Lin, kita semua menganggapnya baik. Tahun berapa ini, para wanita harus melindungi kebajikan mereka atau akan dihukum. Selama karakternya baik, saya percaya bahwa kecantikan jiwa menang atas segalanya. Lin Muan tidak dapat menahan senyumnya. Jika keluarga Lin dapat memahami perasaannya seperti teman sekamarnya, hal-hal tidak akan terjadi seperti ini di antara mereka. Sejak zaman dahulu, ada dilema untuk memilih antara kekasih dan keluarga. Seseorang harus memutuskan nilai dari salah satu sebelum mengabaikan yang lain. Dan lada kecilnya adalah yang terbaik. Tak lama kemudian, pengacara Papa Lu tiba di Lumanor. Mengambil beberapa dokumen dari tas kerjanya, dia duduk di sofa di seberang keluarga Lu dan berkata, karena kematian Tuan Lu terlalu tiba-tiba, hukum menetapkan bahwa pasangan dan anaknya harus memiliki bagian yang sama dari asetnya. Karena itu, Tuan Lu, kalian semua tidak memiliki bagian meskipun kalian adalah saudara kandungnya. Namun, saat itulah pengacara itu mengeluarkan selembar kertas khusus. Dan ini surat wasiat Tuan Lu. Ekspresi Mama Lu dan Lu Qianqian segera berubah saat itu, meskipun Mama Lu menghentikan Lu Qianqian tepat saat ia hendak berbicara dan mengingatkannya agar tetap tenang. Saya tidak tahu kalau mendiang suami saya punya surat wasiat. Nona Lu, saya yang menyusunnya sendiri, jadi Anda tidak perlu khawatir. Namun, sepertinya Tuan Lu tidak bisa memberitahu keluarganya tepat waktu. Jika memang begitu, maka bacalah. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan mendiang suamiku. Sementara itu, paman termuda keluarga Lu tengah memainkan cincin di jarinya sambil duduk. Lagi pula, dia tahu betul apa yang akan dibacakan pengacara itu.